informasi yang lebih lengkap lagi nantinya, insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita selalu memuji kepada Allah, kepadanya yang memberikan banyak nikmat kepada kita. Maka dari itu kita sebagai hambanya wajib bersyukur dan harus pandai bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah dengan izin Allah sehingga kita bisa masuk surga selamat dan neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat sehat di mana saja berada yang telah hadir di acara webinar rutin yang diadakan Hermani. Hermani itu adalah Herbal Madani Alami yang mana mengangkat tema yang sangat luar biasa ya. Tema ini tujuannya adalah buat edukasi buat diri kita sendiri dan juga mungkin buat keluarganya, buat pasiennya atau kliennya ya, tentang bagaimana kita pria dewasa untuk bisa memberikan yang terbaik buat istri kita ya, yaitu bagaimana hal ini itu tentang masalah kejantanan ataupun masalah pria dewasa ini jangan dipandang sepele ya. Terkadang banyak kasus di lapangan ini banyak ditemui kebuntuan, ya kebuntuan sekali. Saya pernah mendapatkan pasien usianya itu masih 27 atau 28. Tapi hasratnya itu rendah. Hasratnya rendah. Saya juga karena saya masih belajar ya, saya coba menganalisa P3DAS-nya, kalau singkatan dari pedasnya itu. Dan memang butuh proses percepatan. Karena ketika usia 28 itu ibarat polisi mah atau tentara mah lagi galak-galaknya. Kok tiba-tiba ini kok loyo gitu ya. Wah, Masya Allah. Ini kan sebuah fenomenal. Apalagi sekarang ya banyak makanan-makanan yang menyebabkan hal performa itu semakin cepat turun. Gitu. Cepat turun. Masya Allah. Ini nanti insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustadz Andi bagaimana kita menyelamatkan diri kita agar khususnya harga diri pria dewasa ini jangan sampai turun. Wah ini repot juga nih kalau turun. Kalau saham turun masih ada harapan bisa naik lagi. Tapi kalau harga turun pria dewasa, waduh bisa tekor ini urusannya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan keilmuan yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi kita simak. Buat teman-teman yang membawa catatan, jangan lupa dipersiapkan ya. Kalau ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan tanya ya. Dan termasuk juga kemarin saya kedapatan pasien umur 30-an, wanita, itu sudah kena gula dan qadarullah sudah kondisinya buta. Wah, Masya Allah, itu sangat menyentuh sekali gitu. Saya juga butuh keilmuan yang cukup agar melakukan percepatan ya. Itu kalau mau terjadi di seorang pria, sepertinya sudah dipastikan itu sudah tidak bisa berdiri lagi tuh. Tidak berdiri tegak.
ya. Dan ini butuh recovery yang cukup lumayan lama sepertinya. Baik, insya Allah saya akan menyapa Ustadz Andi dulu. Mudah-mudahan dia sudah standby. Bismillah, Ustadz Andi gimana kabarnya? Sudah standby, Ustadz? Siap, Jenwo. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Masya warahmatullahi Allah, luar biasa. wabarakatuh. Di Sukabumi hujan apa angin saja, angin dingin? Alhamdulillah, dingin. Masya Allah, ya luar biasa. Eh, Dingin dan ingin merapat terus jadinya. Siap, siap, Masya Allah. Oke, sudah aman ya Tad ya? Sudah siap dimulai Tad? Boleh, boleh, siap. Ya, ya. Baik buat teman-teman semuanya, dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Andi, kami persilahkan untuk memulai acara ini. Kami persilahkan Ustadz, mangga. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak agak jauh, Alhamdulillah. kan? Ya, Suaranya suaranya agak agak jauh. jauh. Sebentar. Oke, cek, cek, cek. Sudah? Aman? Aman. Kenceng nggak? Aman, Tat. Baik, suaranya udah kenceng ya. Kalau kurang kenceng, nanti kita pakai madu grit honey biar kenceng. Mantap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa huwa islamiyah wa nuridu fina fi zilari ruhul jihad hatta iskariman aw musyahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, eh, malam hari ini kita ketemu lagi dan saya ingin berbicara panjang lebar terkait sebuah rahasia kedahsyatan pria. Rahasia kedahsyatan pria ya. Yang hadir malam hari ini ikhwan semua ya. Ada akhwat juga nih. Ada Ibu Santi. Oke. Wah, banyak ya. Ya akhwat. Oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru ataupun juga mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Anda semua yang ingin belajar bagaimana cara bisa menjadi bahagia di dalam ruang-ruang tersembunyi bersama pasangan Anda. Iya, tentunya pasangan yang sah ya. Kita udah nggak bahas lagi itu tentang siapa pasangannya, harus pasangan yang sah, harus istri, itu sudah jelas. Jadi nggak perlu lagi saya menyebut istri, saya menyebut pasangan itu sudah oh yang dimaksud istri. Karena seringkali teman-teman kita ketika menyebut pasangan harus menyebut istri dong. Ya kalau Muslim pasangan ya istri berarti kan begitu ya. Oke, baik sahabat sehat semua. Malam hari ini kita mau bahas judulnya apa tadi Janwu? Harga diri. Eh, Harga diri. Waduh, harga diri pria dewasa. Ini saya mau tanya dulu deh kepada sahabat semua, nih, para ikhwani, para eh, warrior, ya, family warrior. Nah, dari angka 1 sampai 10, 1 itu tidak bisa memuaskan, 10 itu sangat bisa memuaskan pasangan Anda. Berapa angka yang Anda alami hari ini? Angka aja ya, silakan. Wah, Pak Haji 8, Masya Allah, luar biasa. Keren. Siapa lagi? Silakan. Berapa angka yang Anda
miliki. Uh, Pak Ahmad Yamani 9. Oke. Pak Bagus 4. Baik, nggak apa-apa. Pak Sulaiman 10. Luar biasa. Oke. Sekarang saya tanya yang kedua, pertanyaan kedua. Seberapa yakin Anda, nah ini ya, seberapa yakin Anda bahwa Anda telah memuaskan pasangan Anda, selalu memuaskan pasangan Anda. Skornya 1 tidak yakin, 10 yakin banget. Angkanya berapa? Silakan ditulis di kolom chat. Kalau tadi kan perasaan kita nih, wah, saya berapa gitu ya. Wah, Pak Ahmad Yamani 9, Pak Aji 8. Oke. Jenwu 8, siap. Pak Danudi 8, Masya Allah. Pak Bagus 6. Oke. Sahabat sehat, eh, malam hari ini kita akan coba sedikit mempelajari bagaimana cara kita bisa memuaskan pasangan kita. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang sesungguhnya, begitu ya. Nah, menurut sahabat sehat, terima kasih ya yang udah jawab. Menurut Anda di luaran sana, apakah banyak orang-orang yang punya masalah terhadap hubungan dengan pasangannya? Yang saya maksud hubungan intim ya. Silakan dijawab di kolom chat. Banyak, banyak banget. Oke, baik. Kalau kayak begitu, saya izin share screen karena kita akan mau bahas apa yang sahabat sehat sampaikan tadi. Banyak. Oke, saya izin minum dulu ya karena agak panas juga nih jadinya. Oke, baik sahabat sehat. Malam hari ini temanya harga diri pria dewasa. Cara bahagiakan pasangan di ranjang. Oke, sekarang kita masuk dulu kepada fakta, teman-teman. Fakta pria ini yang penting sekali untuk kita pahami. Oke, yang pertama ternyata 7 dari 10 pria mengalami stres berat di usia 30 sampai 50 tahun. Berarti 70% pria mengalami stres berat. Yang kedua, ternyata 70% suami tidak dapat membuat istri mencapai orgasmenya di ranjang. Dan yang ketiga, ternyata 65% suami merasa kurang percaya diri dalam relasi dengan pasangan. Relasi itu berarti hubungan ya dengan pasangan Anda. Nah, jadi 70% di Indonesia ya 70% masyarakat atau pria di Indonesia itu mengalami stres. Dan ketika stres, betul sekali. Ketika stres, pernah nggak sih Anda sebagai laki-laki, ketika stres, lagi pengen berhubungan, lalu tiba-tiba loyo di tengah jalan karena ada sesuatu yang selintas terbersit di pikiran Anda, set gitu, yang itu mengganggu Anda, dan kemudian akhirnya membuat Anda tiba-tiba loyo lagi. Ada nggak? Kalau saya pernah mengalami itu, gitu ya. Saya pernah mengalami itu di mana udah lagi on-onnya, udah lagi siap-siapnya, tiba-tiba kepikiran tuh, teng, aduh, langsung itu, langsung turun sendiri, langsung, sampai tarik napas, sampai minta maaf sama istri, gitu ya, sampai maaf ya, gitu. Tapi terbayarkan di hari itu juga, ya. Sebagai laki-laki ya kita mesti bayar di hari itu juga ya. Jangan sampai menjadi hutang. Kalau saya seringkali apa namanya bilang sama istri kalau kemudian istri itu karena saya masih punya anak bayi ya, yang kadang kalau lama itu akhirnya malah nggak selesai gitu kan.
Akhirnya saya bilang, ya udah nanti utangnya dibayar gitu. Jadi malam, paginya dibayar utangnya gitu ya. Kata istri modus ini, ya nggak apa-apa lah. Modus laki-laki emang begitu ya. Suka bayar utang. Yang paling sering bayar utangnya di situ ya. Laki-laki itu paling sering bayar utang cuma satu aja. Bayar utang sama istri soal ranjang dah itu. Kalau bayar utang yang lain suka lupa ya. Tapi kalau bayar utang yang itu nggak lupa ya Jenwu ya. Gitu. Nah, jadi dari fakta ini, sahabat sehat, ternyata memang kita dapati bahwa banyak banget nih teman-teman kita, ya sejawat kita, satu perjuangan kita, laki-laki salam satu ranjang yang ternyata bermasalah gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Apa itu harga diri? Boleh ditulis di kolom chat, sahabat sehat. Menurut Anda, apa itu harga diri? Silakan ditulis. Di kolom chat, silakan ditulis apa itu harga diri. Menurut Anda, silakan. Ya, apa saja, apa yang dimaksud dengan harga diri? Oke, yuk ditulis. Nanti ada pertanyaan kedua. Apa itu harga diri? Silakan ditulis. Menurut sahabat sehat, harga diri itu adalah apa? Dipikirin boleh, tapi jangan tanya ke ChatGPT ya. Jenwu, sesuatu yang perlu diperjuangkan. Wih, dahsyat ini. Mantap. Harga diri adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kualitas seseorang dalam hal kepribadian, keperkasaan. Keren. Oke, terima kasih nih yang udah jawab nih. Sebuah nilai. Sekarang saya tanya yang kedua. Makasih yang udah jawab ya. Pada Nuri, harga diri adalah sesuatu yang harus dimiliki seorang pemimpin agar dengannya kita dihargai. Ini benar semua. Luar biasa. Sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua. Jawab dalam hati Anda, dalam hati Anda, 5 orang, 5 nama yang perlu Anda hargai. Silakan. Jawab di dalam hati Anda. Pikirkan 5 nama yang perlu Anda hargai dalam kehidupan Anda. Silakan. 5 orang. Saya hitung sampai 10 ya. 5 nama, ya, 5 orang, bebas siapa aja, yang perlu Anda hargai dalam kehidupan Anda. 5. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah semua? Sudah? Oke, Pak Ahmadi. 2 orang, tua, istri, anak, dan guru. Oke, yang lain? Istri, anak, orang tua, mertua, saudara. Oke, yang lain? Sekarang teman-teman boleh buka mic-nya, kemudian jawab dengan cepat. Ya, jawab dengan cepat, iya atau tidak. Oke, jawab dengan cepat, iya atau tidak. Apakah dari 5 nama, ya, apakah dari 5 nama yang Anda pikirkan, ada satu di antaranya nama Anda? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada Ustaz, saya sendiri. Istri, Ustaz. Tadi kan saya bilang, pikirkan 5 nama yang Anda pikirkan, yang mana 5 nama ini adalah orang yang Anda hargai. Pertanyaan kedua saya, apakah dari 5 nama itu, ya, apakah dari 5 nama itu ada nama Anda di sana? Jawab iya atau tidak.
Ada Tidak. nomor satu, Ustaz. Tidak. Ya. Yang jawab ada boleh raise hand, raise hand. Yang jawab tidak kepikiran boleh juga. Tidak kepikiran. Nah, Tidak kepikiran. tidak. Ngeblank, ntar Lupa, ngeblank. Blank. lupa anak dirinya sendiri. Anda atau nama Ayo, silakan dijawab. Ini penting nih soal harga diri nih. Tidak, tidak ada. Ada. Nggak ada ya. Tidak Padahal muncul. tidak muncul namanya. Di pikiran nggak muncul. Padahal tadi kita udah bicara soal harga diri. Kita Saya udah ada, bicara soal, Ustaz. Itu malah nomor satu saya. wah, tapi ada juga nih beberapa yang saya mikirin nama saya sendiri. Ada ya, alhamdulillah. Yang nggak ada, mulai sekarang, yuk hargai diri sendiri, karena itu juga merupakan harga diri. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menghargai pasangan, bagaimana pasangan kita atau orang lain bisa menghargai kita, kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita. Apa itu Setuju. harga diri, sahabat? Yaitu penilaian dan persepsi seseorang terhadap nilai dirinya sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang harga diri, apakah diri kita ini layak dihargai? Apakah diri kita ini layak untuk disyukuri? Ya, makanya kenapa kita beruntung jika kita mendapatkan istri yang pandai bersyukur, bukan hanya pandai bersabar. Karena kalau istri pandai bersyukur, wajahnya pasti sering tersenyum. Kalau istri yang pandai bersabar, wajahnya seperti nahan cobaan. Ya, makanya doanya ya Allah jadikan hamba-Mu ini adalah hamba yang pandai bersyukur. Nah, gitu ya. Supaya apa? Supaya ditambah nikmatnya. Nah, sekarang kita bahas dulu asal-usul harga diri. Ini penting ya. Asal-usul harga diri. Yang pertama, harga diri itu, kenapa di antara Anda tadi banyak yang bilang dari 5 nama ya yang saya hargai, tidak ada satupun nama saya. Ada nama keluarga, nama saudara, nama pasangan, ya, nama siapa lagi? Anak mungkin ya, gitu. Tapi kok tidak ada nama saya? Ternyata ini yang membentuk pemikiran kita sehingga kita tidak menyebutkan itu, gitu ya. Apa itu? Pertama, asal-usul harga diri itu terbentuk dari pengalaman masa kecil dan interaksi dengan orang tua. Seorang anak kita ketika masa kecil kita sering kali ditekan, sering kali diperlakukan tidak baik, atau bahasanya hutang pengasuhan, ya. Mungkin keluarganya divorce, keluarga kita divorce, bercerai, atau orang tua kita salah satunya meninggal, atau mungkin juga meninggal dua-duanya dari kita kecil. Salah satu meninggal. Yang kemudian tidak ada orang yang pertama yang akan menghargai kita. Orang tua itu kan menjadi orang yang pertama yang akan menghargai kita, betul nggak sih? Ketika kita bisa menggambar, menulis angka, mereka, wih keren ya, Masya Allah, hebat sekali kamu nak. Gitu, bisa begitu, bisa nulis ini itu. Orang tua adalah manusia pertama yang akan memberikan penghargaan kepada anak keturunannya. Maka ketika kemudian ini menjadi presiden yang buruk, ya tidak mendapatkan pengalaman yang baik, maka akan terbawa tuh sampai dewasa, sehingga dia akan merasa dirinya tidak pernah dihargai orang, gitu ya. Kemudian yang kedua, yaitu pencapaian pribadi dan profesional. Artinya saya tahun ini ingin bikin buku. Maka kemudian saya dorong diri saya untuk bisa mencetak buku, bisa nulis buku, nyusun bukunya. Saya akan mencari segala cara dan upaya agar
buku saya bisa terbit dan bisa dirasakan, dibaca oleh banyak orang. Dan alhamdulillah tahun 2019 nyusun buku, 2022 bukunya bisa terbit. Selama 3 tahun buku itu disusun. Dan hari ini buku Sembuh Bahagia sudah beredar di mana-mana, bahkan sampai ke New York, Amerika Serikat. Pencapaian pribadi dan pencapaian profesional. Saya menjadi seorang guru bagi orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang spesialis stroke, spesialis terapi stroke. Target saya menciptakan 1 juta ahli terapi stroke, di mana di antara mereka 1 orang dari mereka membuat bermanfaat atau bisa menterapi minimal 1.000 orang dalam 1 tahun, masing-masing dari mereka. Itu bagian dari pencapaian diri saya dan secara profesional. Dan mungkin setiap orang pasti berbeda-beda tentang harga dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan sosial, dari pasangan, dari teman, dari komunitas, gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi harga diri seseorang. Dan yang terakhir, persepsi terhadap tubuh dan stamina fisik. Nah, ini yang paling penting nih. Dulu saya itu SMP, SMA itu saya tuh dipanggil dengan gelar cacing, bayangin, cacing, ya. Jadi panggilan saya itu cacing dulu. Kenapa cacing? Karena saya kurus, kering, kerempeng, hitam, legam, jelek lah, gitu ya. Sama sekali ditolak beberapa wanita, nembak cewek ditolak, nembak lagi ditolak, ya. Buah salak, buah rambutan. Wah, hari ini saya bisa bikin pantun. Dulu ditolak, sekarang jadi rebutan. Aha. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang sahabat sehat, apa dampak dari harga diri yang rendah? Ini penting sekali kita pelajari ya. Ketika kemudian kita saja tanpa sadar ternyata kita tidak bisa atau tidak menghargai diri kita, tidak berpikir untuk menghargai diri kita. Yaitu apa? Yang pertama, ragu dalam mengambil keputusan. Ini benar atau salah ya? Aduh takut salah. Aduh takut jalannya begini. Aduh, kebanyakan aduh tuh. Apalagi sering kali kita berucap masalah. Ketika ada sesuatu, ini masalahnya begini, ini masalahnya begini. Benar nggak? Kadang ada nggak di antara kita yang mengucapkan itu? Masalahnya tuh begini, masalahnya ini begini. Masalah aja terus. Yang diucapin masalah aja terus. Ya akhirnya memang jadi masalah terus tuh. Ya. Makanya guru saya mengatakan ganti kata-kata masalah menjadi tantangan. Saya ketika istri saya minta dibeliin kelinci. Simpel ya, kelinci untuk dirawat. Ketika begitu, pasti langsung saya bilang, kalau kita bilang, masalahnya kalau kita melihara kelinci, kita tuh harus cari makan, kita harus bikin ini, kita harus ini, gitu kan. Akhirnya selalu jadi masalah. Tapi coba kita ganti tantangan. Kalau kamu punya kelinci, tantangannya adalah setiap pagi kamu harus cari makannya, siang kamu harus cari makannya, sore kamu harus cari makannya. Dan sekarang kelinci saya sudah ada 4 ekor, 1 induk, 3 anaknya. Yang 2 meninggal waktu kecil-kecil karena ternyata jatuh di bawah, nggak kelihatan. Yang 3 hidup besar, alhamdulillah, makannya banyak banget. Jadi masalah nggak? Enggak, tantangan. Karena kalau tantangan, dia akan berupaya untuk diatasi atau dilewati. Namanya juga tantangan gitu ya. Kalau masalah, yang dipikirin masalahnya doang. Jarang mikir solusinya. Oke, kemudian yang kedua, mudah merasa inferior atau minder. Nah, mereka-mereka yang harga dirinya rendah akan ngerasa begini nih. Saya kayaknya nggak bisa. Saya mah kayak cuma remahan rengginang. Saya mah cuma remahan keripik di ujung toples, gitu. Saya nggak bisa, gitu ya. Sering tuh yang kayak begitu tuh. Nah, kemudian yang ketiga, akhirnya kita kesulitan membangun komunikasi sehat dalam relasi.
komunikasi dengan pasangan, ya terutama pasangan. Jadi nggak sehat gitu. Jadi bawaannya emosian, bawaannya merasa mendiskreditkan diri sendiri. Akhirnya kadang suka jadi playing victim, menyalahkan pasangan kita. Kemudian bisa juga akhirnya pengaruh negatif terhadap karir dan kehidupan seksual. Ini kan jadi bermasalah sekali ya. Nah, sahabat sehat, harga diri itu sama dengan hidup lebih berkualitas. Harga diri yang tinggi, ya, hidup lebih berkualitas. Itu sama dengan. Ini saya tidak bicara tentang overconfidence ya, tapi confidence. Harga diri yang tinggi. Beda dengan berlebihan harga diri. Nah, itu beda lagi tuh. Ini harga diri yang tinggi, dia akan membuat hidup kita jauh lebih berkualitas. Pria yang menghargai dirinya akan ada 4 yang dia rasakan, yaitu lebih tegas, berani, dan peduli. Yang kedua, mampu menjaga relasi yang harmonis. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh tekanan sosial, omongan-omongan tetangga, omongan-omongan rekan kerja. Dan yang keempat, menjaga stamina dan kebugaran sebagai bentuk self-respect. Nah, siapa di antara Anda yang dalam sebulan terakhir ini rutin berolahraga? Baik olahraga pribadi ya, maksudnya olahraga lari, atau mungkin ikut fitness, atau mungkin nge-gym gitu ya, atau olahraga di rumah gitu. Coba ya. 4 ini akan dirasakan oleh seorang pria ketika dia bisa menghargai dirinya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada satu quotes yang ini keren banget, bahwa saat pria percaya pada nilai dirinya, dunia pun mempercayainya. Maka hari ini ketika dunia belum mempercayai dirinya, maka bisa jadi dia nggak percaya pada nilai dirinya. Simpel, sederhana. Satu hal penting, salah satu indikator bagaimana kita bisa membuat dunia percaya kepada kita adalah kita mempercayai diri kita. Bersyukur nggak kita dengan diri kita sendiri? Sekarang saya ajak sahabat sehat, saya tanya dulu deh. Siapa di antara Anda yang sering atau mungkin setiap malam atau mungkin sepekan 2-3 kali mungkin ya, atau selalu setiap saat sebelum tidur mensyukuri dirinya dan berterima kasih kepada diri ini? Ada? Boleh tulis di kolom chat. Apakah di antara Anda ada yang merasakan terima kasih kepada diri Anda sendiri? Silakan. Jika ada di antara Anda yang seperti itu, alhamdulillah. Kadang-kadang, kalau nggak lupa, udah keduluan ngantuk, atau keburu merengut sampai di bawah tidur, karena kecapean, kadang-kadang. Oke, baik. Yuk sekarang saya ajak Anda semua untuk duduk tegak, ya. Eh, lalu kemudian ketika kita duduk tegak ini, kita pejamkan mata kita. Saya ingin Anda memeluk diri Anda sendiri seperti ini. Yuk, peluk diri Anda seperti ini. Lalu kemudian sampaikan, ya Allah, terima kasih ya Rob. Engkau telah memberikan diri ini dengan begitu sempurna, dengan begitu baik ya Allah. Maafin ya Allah, kalau ternyata selama hidup ini hamba jarang memperhatikan diri, jarang mengurus diri. Hamba zolim kepada diri ini ya Allah. Maafin ya Rob. Maafin ya Allah. Ya Rob, hamba ingin mengucapkan terima kasih kepada tubuh ini. Karena dia telah terus membersamai diri ini ya Allah. Telah terus membersamai jasad ini, ruh ini ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Rob.
bisa beribadah dengan nikmat, bisa menjalankan aktivitas sebagai seorang suami, bisa menjalankan aktivitas sebagai seorang kepala keluarga ya. Terima kasih tubuhku. Terima kasih engkau telah sehat terus. Terima kasih tubuh ini ya Allah. Karena dari tubuh inilah hamba terus berupaya untuk menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Terima kasih tubuhku, karena engkaulah aku bisa beribadah kepada Tuhanku. Karena engkaulah aku jadi bisa bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih tubuhku ya Allah. Makasih ya Allah. Sehatkan tubuh ini terus ya Rabb. Bahagiakan tubuh ini ya Allah. Jadikan seluruh sel-sel dalam tubuh ini menjadi sel-sel yang berbahagia, menjadi sel-sel yang sehat ya Allah. Alhamdulillah. Sahabat sehat, ketika kita melakukan itu, seringkali kita melakukan self-respect gitu ya. Itu dampaknya luar biasa kepada diri kita. Bahkan banyak kesaksian sahabat-sahabat saya yang ketika dia kena kanker, tumor, kista yang sudah stadium-stadium akhir, tuntas, bersih ketika dia melakukan hal-hal tadi. Dia mempraktekkan hal tadi. Dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Kalaulah kemudian kita saja bersyukur, bahagia ketika ada orang yang memeluk kita dan mengucapkan, ayah bangga sama kamu, papa bangga sama kamu, bapak bahagia ngelihat kamu, diusap-usap kita. Apalagi kalau kita mengusap diri kita sendiri dan mengucapkan itu. Masya Allah. Lanjut lagi ya. Oke. Sahabat sehat, saat pria percaya pada nilai dirinya, dunia pun mempercayainya. Maka salah satu indikator kita mempercayai diri kita dengan nilai yang sebenarnya adalah dengan melihat apakah dunia ini mempercayai kita. Saya ketika pulang kerja, lalu anak saya menyambut di rumah, menyambut di balik pintu, berteriak, "Abi!" Terus meluk. Istri saya tersenyum, lalu meluk saya, cium tangan saya. Terus saya bilang makasih ya, dan nungguin anak-anak. Abi bawa apa? Ya, saya padahal cuma bawa, ya apa sih? Es teler gitu ya. Kadang bawa jajanan anak-anak. Itu mereka menunggu-nunggu sekali. Sehingga kemudian nilai diri saya saat itu juga langsung berasa menjadi seorang laki-laki yang bahagia. Nah, saya berharap dan saya yakin sahabat sehat juga merasakan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi harmoni? Karena harga diri itu sama dengan harmoni. Kalau harga diri kita rendah, maka keluarga jadi tidak harmonis. Ketika harga diri kita tidak ada, maka keharmonisan rumah tangga tidak akan kita dapatkan. Pertama, agar bisa harmoni, ya ada namanya faktor biologis, teman-teman. Ya, ini kita perlu pelajari. Apa itu? Pertama, kita masih tahu bahwa beberapa wanita mengalami kesulitan merasakan rangsangan karena kadar hormon estrogen mereka yang rendah atau gangguan kesehatan reproduksi seperti endometriosis atau vaginismus. Sehingga kemudian dia ngerasa susah sekali mendapat rangsangan. Akhirnya jadi dingin, frigid. Nah, kalau ini tidak bisa kita tahu, maka harmonisnya tidak akan terjadi dan istri akan tidak menghargai kita. Sulitlah, mungkin dia perlu effort ya, karena dia merasa bahwa dia ingin masuk surga, akhirnya dia menghargai suaminya. Walaupun dalam hatinya ada sesuatu yang dia tidak dapatkan dari pasangannya. Ini sangat rentan sekali dengan perceraian. Kemudian yang kedua, respon tubuh terhadap sentuhan dan penetrasi itu bisa berbeda-beda. Jadi penting kita untuk mengetahui atau memahami kondisi fisik individu. Ada istri yang ketika fair play itu nggak mau lama-lama tuh, pengennya langsung, cepet. Ada istri
Yang nggak pengen cepet-cepet, pengennya foreplay dulu karena dia tuh lama. Kalau dia lama, ketika kita langsung penetrasi, yang ada kita udah selesai, istri belum dapet. Dan ketika itu terjadi terus-menerus, hati-hati wanita yang tidak mendapatkan kepuasan secara batin itu sangat rentan terhadap taatan kepada suami. Sangat rentan. Kemudian, faktor psikologis. Stres, kecemasan, rasa tidak percaya diri, atau trauma masa lalu itu bisa menjadi penghambat ya dalam kepuasan seksual. Tadi yang saya ceritakan. Kemudian yang ketiga, ketika pikiran tidak rileks, tubuh seringkali tidak merespon sepenuhnya secara seksual. Ini juga akhirnya bisa menjadi masalah. Lalu kemudian apalagi? Lingkungan dan suasana. Lokasi yang tidak nyaman, ya, kamar berantakan, bau, pengap, ya, atau mungkin tergesa-gesa karena begitu mau main istri, aku lagi masak, cepetan, cepetan, cepetan. Ada nggak yang kayak gitu? Aduh, itu benar-benar membuat ya udah, gitu ya. Jangan ya. Atau suasana hati yang tidak mendukung itu bisa mengurangi kenikmatan. Lalu kemudian cahaya, aroma, privasi, ruangan romantis itu punya peran besar tuh. Ada istri yang kepengen atau suami lah yang kepengen kalau main dengan istri bersenggama berhubungan itu lampunya pengen nyala, tapi istrinya nggak pengen, istrinya malu, maka lampunya pengen dimatiin. Nah, ketika ketemu dua kayak gini gimana nih? Ya udah, bikin jangan terang banget, jangan gelap banget, remang-remang gitu ya. Nah, sehingga istri juga tidak malu, suami juga masih bisa melihat tubuh istri dengan baik gitu. Kemudian kualitas hubungan, yaitu komunikasi terbuka, rasa aman, kepercayaan, membuat hubungan wanita lebih nyaman mengekspresikan diri. Kita mesti tanya gitu ya, sebagai seorang suami, gaya apa yang kamu pengen? Kamu udah keluar belum? Ya. Terus kayak gini enak enggak? Kayak begini enak enggak? Itu masih ditanya tuh. Sering kali saya dapetin ketika saya banyak ngisi-ngisi training di daerah, terapi-terapi pasien di daerah, ada seorang suami yang gayanya hanya itu-itu saja, bertahun-tahun. Gayanya itu aja, gaya suami di atas, istri di bawah. Dah, itu aja. Wah, itu nggak nyaman sekali, gitu ya. Atau istri yang kepengennya cuma gitu aja, nggak mau gaya-gaya yang lain, ya. Nah, ini perlu dikomunikasikan, sahabat sehat. Perlu ditanyakan, diobrolin gitu, ya. Karena ini juga akan membuat wanita jadi lebih nyaman, gitu ya. Sering banget wanita itu dia ingin dengan berbagai gaya, tapi dia nggak mau atau dia malu karena dia ngerasa suaminya nggak nyaman atau gimana. Nah, ini perlu diobrolin nih. Kemudian yang selanjutnya empati dan pengertian ke pasangan. Makin disayang dan dihargai, makin besar peluang tercapainya kepuasan. Jadi, sahabat sehat, ada yang namanya seringkali kita itu selalu bersetubuh. Fokusnya kepada bersetubuh. Betul ya? Padahal berhubungan intim bukan hanya soal bersetubuh, tapi juga bersejiwa. Banyak laki-laki yang hanya bisa bersetubuh, tapi dia tidak bisa bersejiwa. Maksudnya gimana bersejiwa? Coba rasakan deh, ketika kita melakukan hubungan suami istri, setelah selesai, setelah tercapai orgasmenya, ada nggak rasa nyaman, rasa tenang di hati kepada istri, kepada diri kita? Coba deh dirasain. Kalau ngerasa cuma kayak pipis aja, mohon maaf, cuma kayak pipis, buang air besar, dah selesai, nggak ada rasa nih, sama sekali nggak ada rasa nyaman, cuma ya udah selesai udah gitu, bahkan dilupain. Hati-hati, bisa jadi selama ini kita cuma bersetubuh, tapi tidak bersejiwa. Kata Dr. Aisyah Dahlan, seorang istri yang telah mencapai orgasme, itu efeknya bisa terasa 3 hari tuh. Makanya istri
bisa nahan untuk tidak berhubungan intim karena dia ngerasain dari efek orgasme itu 3 hari. Kalau laki-laki enggak, pagi orgasme, sore udah butuh lagi gitu ya. Beda antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi mulai dari sekarang, pikirkan nggak cuman bersetubuh, tapi juga bersejiwa. Oke, saya lanjut lagi ya. Sahabat sehat, bagaimana agar kita bisa harmoni, maka harga diri kita mesti baik. Ketika harga diri kita baik, maka stamina kita juga mesti tinggi. Jadi kalau staminanya tidak tinggi, harga dirinya juga bisa rendah. Staminanya rendah, harga diri rendah. Stamina tinggi, harga dirinya tinggi. Nah, gitu ya. Maka ada 3 hal agar bisa stamina kita tinggi, yaitu keseimbangan hormon, kualitas tidur, dan nutrisi terbaik. 3 hal ini yang bisa menyebabkan stamina kita tinggi. Saya sekarang akan bahas satu persatu. Ya, tentang keseimbangan hormon. Apa itu cara menyeimbangkan hormon? Yang pertama, olahraga rutin. Ya, yaitu latihan beban, fitness, begitu ya, dan lain-lain. Atau HIIT, High Intention Interval Training, ya. Jadi misal lari cepat selama 30 detik lalu berhenti. Jalan pelan. Lari lagi cepat 30 detik berhenti. Itu dilakukan selama 30 menit. Atau squat jump, ya, atau pull up atau sit up gitu ya. Itu bisa meningkatkan testosteron. Makanya saya dalam 2 bulan ini fokus juga nih untuk nge-gym ya. Insya Allah. Kemudian tidur cukup. Nah, kurang tidur itu bisa menurunkan hormon testosteron dan meningkatkan kortisol. Jadi percuma Anda olahraga rutin tapi tidurnya kurang, gitu ya. Karena itu bisa meningkatkan kortisol. Lalu yang ketiga, kurangi stres. Lakukan mindful breathing. Ya, mindful breathing seperti yang tadi saya lakukan. Setiap pagi kita mungkin duduk sejenak ba'da subuh gitu ya. Lalu beristighfar, astagfirullahalazim. Lalu tarik nafas, Allah gitu. Hadirkan Allah dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita. Sepenuh hati dan sesadar-sadarnya merasakan kehadiran Allah. Lalu ketika kita buang nafas, ucapkan Alhamdulillah, ya Allah. Tarik lagi, Allah. Buang nafas, Alhamdulillah, ya Allah. Bersyukur gitu, mensyukuri. Mindful breathing, ya. Jadi bukan cuma sekedar Rasulullah mengatakan jangan tidur sehabis subuh, nggak cuma sekedar habis itu udah aktivitas lari, apa namanya, mungkin ada yang berenang, mungkin ada yang nge-gym di rumahnya, mungkin ada yang langsung beres-beres, nggak cuma itu. Mindful breathing juga penting untuk bisa dilakukan. Dan ini sangat bisa memperbaiki kadar gula, memperbaiki kolesterol, memperbaiki hormon, bahkan memperbaiki DNA kita. Sehingga mereka-mereka yang punya masalah dengan DNA, sel abnormal, tumor, kanker, itu bisa selesai juga nih dengan ini. Proses, ya. Kemudian jaga berat badan ideal. Karena obesitas itu bisa menurunkan testosteron dan meningkatkan estrogen. Dan ini bermasalah bagi laki-laki kalau estrogennya meningkat. Lalu yang terakhir, menghindari alkohol dan rokok. Nah, ini penting. Karena keduanya mengganggu sistem endokrin dan menurunkan libido. Makanya kenapa obat-obat kuat itu laris manis, karena alkohol dan rokok juga laris manis. Gitu ya. Tanpa sadar, libidonya turun. Atau kemampuannya kuat, tapi kemampuannya lemah. Kemauannya dahsyat, tapi kemampuannya lemah syahwat. Kan jadi masalah ya. Lalu kemudian meningkatkan kualitas tidur ya. Tadi yang kedua, cara stamina tinggi adalah meningkatkan kualitas tidur. Bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari. Kalau kita tidur rutin di jam 10, maka jam 10 malam juga kita rutin tidur. Bangun jam 4, jam setengah 5, maka rutinlah jam segitu. Jam setengah 4, rutinlah jam segitu. Kemudian hindari layar gadget 1 jam sebelum tidur. Kenapa begitu? Karena blue screen, cahaya biru, menghambat produksi melatonin. Ketika tidur masih pegang HP, ini melatonin nggak keluar nih. Melatonin keluar, itu
akan dia berfungsi memperbaiki sel-sel yang rusak, melatonin. Ya. Lalu kemudian ciptakan suasana kamar yang nyaman, gelap, tenang, sejuk, ya. Makanya Rasulullah menyarankan matikan lampu ketika tidur. Kemudian batasi konsumsi kafein, ya, kopi dan gula di sore hari. Kemudian lakukan rutinitas malam, yaitu mandi air hangat, ya. Malam nih misalnya ba'da isya begitu ya, mandi air hangat, lalu stretching atau journaling tadi tuh, menulis jurnal syukur, ya. Itu bisa meningkatkan kualitas tidur. Nah, nutrisi yang terbaik bagi pria apa? Ya, agar stamina tinggi untuk meningkatkan testosteron dan sperma, makanlah tiram, apa namanya? eh ini kerang ya, kerang, tiram. Kemudian kacang merah, daging merah atau kacang-kacangan. Lalu kemudian menjaga keseimbangan hormon dan sirkulasi darah pakai almond, bayam, minyak zaitun. Untuk melancarkan peredaran darah ke Mr. P dengan salmon, kalau salmon kemahalan ya udah sarden. Tapi kalau bisa sardennya bukan sarden kaleng, ikan sardennya, bukan sarden kaleng ya. Lalu kemudian biji kenari. Kemudian untuk membantu ereksi dan aliran darah, pakai kacang almond, semangka, atau oatmeal. Lalu untuk menjaga fungsi dari ereksi dan hormon bisa pakai buah beri, apel, dan jeruk. Nah pertanyaannya, apakah semua ini bisa kita konsumsi secara rutin? Saya sih agak berat ya. Agak berat nih karena kacang almond mahal banget, sarden, salmon apalagi. Aduh. Ya, daging merah jarang-jarang, seringnya daging putih, apa itu? Ayam, ya, bebek, ya. Gitu. Maka gimana caranya? Perlulah ada namanya solusi holistik pria. Karena semua yang ada di sini bisa, tapi lumayan nih effortnya nih, gitu ya. Nah, maka perlu ada namanya solusi holistik pria. Yang pertama, cukup Anda olahraga 3 kali sepekan. Oke, minimal 3 kali sepekan selama 15 sampai 30 menit. 3 kali sepekan setiap hari. Oke. Lalu kemudian yang kedua, konsumsi nutrisi yang tepat. Ya, nutrisi yang tepat. Tadi tuh ya, sayur, buah, daging, ya, protein. Nah, yang ketiga yaitu minum suplemen yang terbukti hebat. Apa itu? Kapsul Super Raja. Yang mana ini akan saya jelaskan sebuah produk herbal yang diformulasikan oleh orang yang perkasa, yang sudah terbukti keperkasaannya, bahkan kemudian ini sudah dikonsumsi oleh banyak sekali para pria. Nah, kapsul Super Raja bertenaga maksimal, aman di jantung, dan herbal murni. Ini penting sekali. Ya, jadi apa sih manfaatnya kalau Anda minum kapsul Super Raja? Yang pertama, meningkatkan gairah dan kekuatan pria. Lalu ereksi lebih keras dan tahan lama. Dijamin. Ya, ya, karena saya dan beberapa teman-teman sudah merasakan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, mengurangi ejakulasi dini. Artinya yang tadinya Anda cuma 1 menit, ya, 2 menit, ini Anda bisa sampai 10 menit minimal 5 sampai 10 menit lah. Bisa lebih lama lagi dari itu kalau kondisinya kondusif, suasananya kondusif. Bahkan seringkali jadi kalau suasananya nggak kondusif, seringkali bisa mandi wajib tapi nggak selesai. Padahal nggak keluar, itu bermasalah. Lalu kemudian yang berikutnya, adalah membantu stamina tetap prima. Nah, keunggulannya apa? Formula tradisional dan teknologi modern. Kemudian tanpa efek samping, efeknya ke depan. Lalu aman untuk jantung dan isinya 12 kapsul. Sedikit,
ya, tapi luar biasa. Sabar ya, tenang Pak Wasidin. Kalau diabetes tinggi apakah bisa? Bisa Pak, bisa, insya Allah bisa. Isi 12 kapsul, minumnya 1 sampai 2 kapsul per 1 kapsul, bisa 1 sampai 2 hari sekali. Kalau mau lebih jos, 2 kapsul. Ya, saya akan kasih tahu cara minumnya nanti. Lanjut lagi. Nah, komposisinya apa? Ini penting sekali untuk Anda pahami agar Anda ngerti herbal yang dikonsumsi ini apa sih komposisinya. Yang pertama ada cabai Jawa. Ya, cabai Jawa. Dia sifatnya aprodisiak, penambah gairah seksual. Maka ketika Anda minum kapsul Super Raja ini sudah dalam kondisi yang kondusif di rumah ya. Jangan istri lagi eh, lagi perboden, anak lagi rewel, lagi sakit atau lagi di rumah mertua, ribet ya, susah. Istri saya senyum-senyum aja. Kemudian cabai Jawa itu untuk anti-inflamasi juga dan analgesik. Jadi buat orang diabetes yang mengalami peradangan, orang asam urat yang mengalami peradangan, ya cabai Jawa kapsul Super Raja juga bisa menjadi solusi, ya untuk itu. Kemudian antibakteri dan anti kanker, ya. Lalu meningkatkan pencernaan dan stamina tubuh. Artinya bagi mereka-mereka yang masalah lambung juga bisa masuk. Yang kedua jahe, yaitu meredakan mual, masuk angin, nyeri sendi. Maka kalau Anda habis bepergian keluar kota, tengah malam, ya kena angin, nah minum kapsul Super Raja. Ya. Lalu yang kedua antiinflamasi dan antioksidan. Jahe bisa meningkatkan sistem imun dan memperbaiki pencernaan. Jahe juga bisa menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Tadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad Yamani, gitu ya. Apa namanya? Apakah bisa untuk diabetes? Bisa. Kemudian lada hitam, antiinflamasi dan antioksidan, menurunkan kolesterol dan tekanan darah, meningkatkan penyerapan nutrisi. Nah, ini penting nih. Jadi cepat gitu ya, herbal itu terserap dan membantu pencernaan serta mengurangi gas, asam lambung. Kemudian daun kelor, ya, moringa aloe vera, antioksidan dan antiinflamasi, menurunkan kadar gula dan kolesterol, meningkatkan sistem imun dan kesehatan liver, dan menyokong kesehatan kulit, rambut, dan tulang. Ya. Kemudian ada pinang, meningkatkan performa seksual dan daya tahan tubuh. Ya, jadi jangan sampai nafsunya kuat, tapi kemampuannya lemah syahwat. Ya. Yang kedua, membantu melancarkan aliran darah ke organ vital sehingga mendukung ereksi yang lebih kuat. Kemudian senyawa aktif dalam pinang diyakini merangsang hormon testosteron. Kemudian kandungan flavonoid dan antioksidannya dia bisa membantu melindungi sperma dari kerusakan. Sehingga bagi mereka-mereka yang ingin yang mengalami masalah spermatozoster atau masalah-masalah sperma lainnya, kerusakan fisiknya sperma, maka bisa minum madu Super Raja ini. Gitu ya. Nah, ini bentukannya ya, kapsul Super Raja. Ya. Jadi isinya 12 kapsul ya. Hanya diminum 1 hari bisa 1 kapsul atau 2 kapsul, 1 atau 2 hari sekali gitu ya. Nah, sahabat sehat, harga diri pria terletak pada kemampuannya menjaga vitalitas, membahagiakan pasangan, dan menjadi pemimpin sejati di rumah. Ini adalah prinsip bagi seorang pria. So, minum kapsul Super Raja dan dapatkan kebahagiaan rumah tangga Anda sekarang juga. Nanti bagi Anda semua, sahabat sehat, yang mengkonsumsi kapsul Super Raja ini dan juga dikombinasikan dengan madu Great Honey, akan dapat kesempatan mentoring ya bersama saya dan tim dari Hermani ya selama 1 pekan untuk bagaimana Anda yang mungkin punya masalah di ranjang untuk bisa menjadi berstamina.
Dan ini juga berlaku bagi sahabat sehat yang menjadi agen, distributor, atau reseller dari Hermani, ya. Karena setiap konsumen Anda yang membeli produk ini kepada Anda, maka dia boleh gabung ke dalam grup Salam Satu Ranjang, ya. Mesti perkasa di ranjang. Nanti akan kita bimbing untuk bagaimana caranya eh, konsumen Anda, ya, pasien-pasien Anda yang membeli ini bukan cuma bisa bersetubuh, tapi juga bisa bersejiwa. Terima kasih. Itu saja dari saya, Andi Hasbi. Saya kembalikan ke Jenwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Terima Salam. kasih Andi, yang sudah memberikan nasihatnya, keilmuannya yang sangat banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum sempat mencatat, insya Allah nanti rekamannya akan didapatkan. Ya, baik, ke fase yang keduanya yaitu tanya jawab ya. Di sini sudah ada yang masuk nih beberapa pertanyaan, Ustaz. Insya Allah saya akan membacakan tadi dari Pak Ahmad Yamani sudah dijawab ya. Kalau diabetes tinggi, apakah bisa? Jawabannya bisa. Penjelasannya tadi. Kemudian dari Pak Suwaida Putra, apa jaminannya kalau kapsul ini tidak berefek atau tidak ada ketagihannya? Gitu, Tad. Siap. Kemudian komposisi jamu atau obat standar. Mohon penjelasannya, Tad. Oke, yang pertama eh, ini dari pengalaman saya ya, dan pengalaman beberapa teman-teman yang sudah mengkonsumsi ini. Efek berefek apa enggak? Selalunya berefek, selalunya berefek. Ya, itu jawabannya. Selalunya berefek ketika sebelumnya, bukan kemudian, ketika sebelum mengkonsumsi ini, Anda memang sudah mengkondisikan pasangan Anda. Maksudnya gimana? Ini dari sore nih, kita mau tempur sama istri kita malam nih. Maka sore kita ngobrol dulu. Dek, aku mau coba minum ini ya, herbal ini. Ini bukan obat kuat, tapi ini herbal. Eh, Cuma nanti dikondisiin ya, kamar segala macam. Jadi dari sore tuh udah mengkondisikan pasangan kita tuh. Bukan diam-diam gitu minumnya. Apalagi kita lagi stres segala macam gitu ya. Tapi kita mengkondisikan dulu. Lalu habis itu baru kita minum. Misalnya sebelum maghrib minum 1 kapsul. Lalu habis isya minum lagi 1 kapsul. Nah biasanya 1 jam sebelum berhubungan itu sudah diminum tuh kapsulnya tuh. Ya, kemudian setelah minum itu paling tidak diminum dalam keadaan perut kosong. Misalnya makannya sore gitu ya. Jangan habis makan langsung minum kapsul super aja, tapi dalam keadaan perut kosong minimal 1 jam. Ya, 1 jam perut kosong. Nah, supaya terserapnya lebih cepat gitu ya. Karena kalau diminum habis makan itu lama tuh prosesnya karena si lambung ngolah dulu kan, ngolah makanan gitu kan, lama. Jadi dalam keadaan perut kosong itu lebih cepat gitu ya. Efeknya lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita minumnya habis makan sore lah. Misalnya makan nasi jam 5 menjelang maghrib minum 1 kapsul. Lalu habis isya minum lagi 1 kapsul misalnya ya. Itu bagus. Tapi kalau aduh nggak sempat makan nih, makannya baru jam 7:30, jam 8 lah makan malamnya. Ya udah nanti minumnya jam 9 atau jam setengah 10. Langsung 2 kapsul. Nah, komposisinya jamu atau obat standar? Jamu non BKO ya. Jamu non BKO tanpa bahan kimia obat. Makanya ada herbal murni tulisannya di sana. Gitu ya. Seperti itu, Jenwu. Baik, terima kasih, Ustaz Andi. Sebelum melanjutkan pertanyaan yang lebih seru, saya akan memanggil sahabat saya dulu nih. Namanya Mas Tommy, beliau Direktur HMA yang akan memberikan kabar gembira tentang ini kapsul tersebut ya. Sebentar, saya menyapa dulu ke Mas Tommy. Mas Tommy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana kabarnya Mas Tommy? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Masya Allah, ini banyak yang gak sabar kayaknya udah pengen tahu
harganya berapa gitu kan, belinya di mana gitu. Memang kalau obat-obat begini cepet banget memang. Iya, Ya, Masya Allah, Masya Allah. karena dulu saya modal nikah tuh dari herbal, jualan herbal begini. Iya, betul. Silakan Mas Tommy, lanjutkan. Oke, baik. Izin buat teman-teman, Ustadz Iqbal, Ustadz Andi, dan teman-teman semua. Saya dapat tugas malam hari ini dari Ustadz Iqbal untuk memberikan informasi sebetulnya ya. Informasi mengenai tentang apa namanya, harga dan juga promo yang disediakan oleh Hermani untuk produk yang insya Allah akan di launching. Jadi ini sifatnya sebetulnya pre-launching ya. Jadi launchingnya mungkin nanti kita akan agendakan di beberapa hari ke depan ya, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi ini sifatnya pre-launching ya. Jadi kita memberikan informasi lebih awal kepada teman-teman mengenai akan hadirnya herbal super raja ini. Tapi apakah herbalnya sudah ready? Insya Allah sudah ready ya. Dan apa namanya, Insya Allah sudah bisa mulai dikirim. Mungkin di hari Senin depan ya Ustaz ya, itu kita Ya. sudah bisa mulai pengiriman. Walaupun belum di launching, tapi Insya Allah sudah ready. Nah, buat teman-teman yang mungkin menganggap bahwa herbal ini cocok buat pribadi, ini saya jujur aja, saya Ustadz Andi dan Ustadz Ikhwan ini adalah sebelum herbal ini hadir ya kita udah konsumsi dulu. Ini saya bocorin aja ya. Jadi kita bocorin aja sebelum herbal ini di launching atau dihadirkan kepada teman-teman, ya herbal ini sudah kita konsumsi sejak lama. Dan rasanya tidak mungkin kita launching produk yang tidak ada manfaatnya, gitu kan? Ya mau ngapain gitu kan? Intinya karena ini kita merasa bahwa herbal ini sangat berkhasiat, sangat bermanfaat, dan juga mungkin bahasanya apa ya? Kita sebagai laki-laki gitu ya, mengetahui berbagai macam masalah yang banyak juga dirasakan oleh laki-laki, ya kita pengen berbagi gitu. Mudah-mudahan herbal ini menjadi solusi buat teman-teman semua. Dan bahkan bukan hanya buat teman-teman. Kalau teman-teman menganggap bahwa herbal ini adalah salah satu peluang bisnis, maka ini adalah sesuatu yang sangat cocok banget. Ini saya cerita jujur aja bahwa dulu ketika saya mau menikah itu saya pegang uang sekitar 600.000. Sedangkan mungkin 3 bulan ke depan saya harus setor sekitar 10 sampai 15 juta lah. Itu untuk setoran doang. Belum lagi beli-beli yang lain. Nah, salah satu solusi saya untuk mendapatkan uang paling cepat dan paling banyak gitu ya, itu adalah dengan menjual produk-produk yang semacam ini gitu. Jadi produk-produk dewasa, produk untuk laki-laki itu adalah produk yang paling banyak dicari dan paling cepat untuk laku gitu. Nah, alhasil 2 bulan 3 bulan alhamdulillah kekumpul gitu kan. Kalau nggak kekumpul nggak jadi nikah tuh saya kemarin ya. Nah, salah satunya adalah dengan jual produk ini. Nah, buat teman-teman yang sudah penasaran dengan kapsul Super Raja, berapa harganya, berapa promonya, dan seperti apa mekanismenya, izin saya untuk share screen mengenai tentang promo yang kita adakan ya di pre-launching ini. Nah, ini mengenai tentang harga dari kapsul Super Raja yang dimana teman-teman tadi udah disampaikan isinya itu sekitar 12 kapsul ya. Sengaja kita bikin yang mini, maksudnya tidak begitu terlalu banyak kapsulnya, agar harganya juga terjangkau gitu ya. Kemudian produk ini bisa 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 dijangkau oleh banyak orang gitu ya. Oh, maaf, sebentar, tutup. Saya izin untuk share screen ya. Jadi produk Super Raja ini isinya 12 kapsul ya. Harga untuk satu botolnya itu 145.000 ya untuk konsumen. Kemudian untuk buat teman-teman yang order nanti di pre-launching ini, teman-teman nanti dapat harga spesial di angka 135.000. Artinya teman-teman dapat harga diskon ya. Tapi yang menariknya sebetulnya bukan di situ ya. Yang menariknya adalah ketika teman-teman memutuskan untuk
bisa join bersama kami di Herbal Super Raja ini ya, untuk bisa jadi mitra di Hermani ya. Ini saya share screen, sudah masuk ya layarnya ya, ini ya. Jadi ini adalah promo kita, harganya 145.000 normalnya, dan ini nanti setelah launching harganya segini ya. Tapi di masa pre-launching ini maka teman-teman dapat diskon 135. Ini bagi teman-teman yang pengen tester atau beli satu botol doang. Tapi kalau saya boleh saran buat teman-teman yang memang merasa bahwa ini adalah peluang, maka teman-teman bisa langsung untuk jadi mitra kita ya, dengan membeli lebih banyak, bukan hanya sekedar satu botol. Nah, berapa yang nanti teman-teman bisa order untuk bisa menjadi mitra daripada Hermani? Kita ada beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman bisa belanja minimal 5 botol ya, atau 5 piece. Harga aslinya itu 725.000 kalau teman-teman beli 5. Tapi di pre-launching ini teman-teman cukup belanja atau bayarnya itu cukup 525.000. Artinya teman-teman menghemat sekitar 200 ribuan. Gitu ya. Ini kalau teman-teman beli 5 botol. Nah, kalau teman-teman nanti jual, ya maka nanti jualnya dengan harga normal saja, 145.000 gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman kalau 5-5-nya laku, teman-teman bisa untung di angka 200 ribuan gitu. Bahkan kita juga tidak mengatur sebetulnya teman-teman mau jual lebih tinggi. Artinya kalau teman-teman mau jual di angka 175.000 gitu ya, atau 200.000 satu botol, ya nggak ada masalah juga gitu kan. Mungkin nanti mau gratis apa atau gratis apa, bebas juga. Nah, buat teman-teman yang beli di malam hari ini, ya itu insya Allah nanti dapat beberapa benefit. Ya, terutama teman-teman yang beli belanja 5 botol atau 5 piece, teman-teman dapat satu free konsultasi. Ya, nanti insya Allah akan ada grupnya tersendiri. Ya, kemudian nanti dapat free ebook Ustadz Ikhwan. Ya, jadi nanti buat teman-teman yang order, baik yang order satu botol, ini kita kasih spesial aja lah di sesi free launching malam hari ini. Yang beli satu botol nanti kita kasih free ebook juga. Tapi buat teman-teman yang beli 5 botol ya, teman-teman bukan hanya dapat free ebook, tapi teman-teman sudah langsung terdata sebagai reseller dari Hermani. Artinya sudah include gitu kan, teman-teman terdaftar sebagai reseller. Kemudian teman-teman nanti langsung dapat bonus madu Grit Honey sebesar 135 gram. Nah, ini pendampingnya Super Raja itu madu Grit Honey. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman beli madu ini, nanti dapat bonus madu Grit Honey, saran saya nanti bisa dikonsumsi barengan. Nah, nanti penggunaannya seperti apa nanti akan diinfokan sama Ustaz. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, baik beli 1, beli 5, silakan menghubungi Ustadz Ikhwan. Itu nomornya ada di flyer, atau Ustadz Ikhwan bisa bantu saya kirimkan nomor teleponnya di kolom chat, ya, biar teman-teman bisa langsung menghubungi. Nah, ada nggak penawaran yang menarik dibandingkan yang ini, Kang? Ada. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan keuntungan jauh lebih besar, saran saya teman-teman bisa ngambil opsi yang ketiga, yaitu silakan teman-teman bisa belanja 20 botol ya. Harga aslinya itu 2.900.000 kalau teman-teman beli dengan harga normal. Tapi kalau teman-teman beli di periode pre-launching ini, teman-teman hanya membayar 1.800.000. Artinya apa? Artinya kalau nanti 20 botol ini semuanya teman-teman jual, itu keuntungan buat teman-teman itu sudah bisa dipastikan lebih daripada 1 juta. 20 botol aja. Kebayang kalau misalkan dalam 1 bulan teman-teman bisa menjual 100 botol misalkan. Ya, alhamdulillah sudah melewati UMR Jakarta lah insya Allah. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa bahwa ini adalah peluang bisnis, silakan bisa daftar untuk opsi yang ketiga ini. Ya, beli 20 botol aslinya 2.900.000. Sekarang teman-teman di pre-launching ini teman-teman dapat harga paling murah yaitu 1.800.000 aja. Dapatnya apa aja sebagai fasilitas? Yang pertama, teman-teman dapat free konsultasi, yang kedua dapat e-book, yang ketiga langsung terdaftar sebagai agen.
ya. Kalau teman-teman terdaftar sebagai agen, nanti teman-teman langsung dapat spanduk, ya, spanduk keagenan. Dan bukan hanya itu, teman-teman dapat satu madu grade honey yang lumayan besar ukurannya. Kalau tadi yang sebelumnya kan 135 gram. Nah, ini dapat yang paling besar, 330 gram. Dan bukan hanya itu, yang spesial dari promo ini adalah teman-teman dapat free kelas peracikan herbal yang kalau dinilai dengan rupiah itu harganya 1.500.000. Yang insya Allah kelas ini akan terlaksana di awal bulan September. Ya, Ustadz Ikhwan sedang melakukan sosialisasi ke para mitra yang sudah existing untuk belanja. Ya, kalau yang mitra existing itu mungkin belanja lebih daripada 3 juta baru bisa ikut kelas ini. Tapi kalau teman-teman belanja 1.800.000 aja sekarang, itu teman-teman langsung dapat bonusnya lebih daripada 1.500.000. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat keuntungan lebih besar, bonus lebih banyak, bisa pesan langsung sama Ustadz Ikhwan, ngambil promo yang belanja 20 botol. Atau teman-teman merasa bahwa ini kayaknya kurang nih, kurang menarik gitu kan. Ada nggak promo yang lebih besar lagi? Oke, saya sampaikan ini promo kita yang terakhir. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan keuntungan jauh lebih besar, kemudian bonus lebih banyak, nah ini teman-teman bisa ambil opsi yang keempat, yaitu belanjanya 35 botol. Ya, dari harga normalnya 5.075.000, teman-teman cukup membayar 2.800.000 aja. Ya, artinya ini lebih daripada 2 juta, 2 juta lebih lah keuntungan yang nanti teman-teman dapatkan ketika teman-teman menjual semua botol produk Super Raja ini. Bonusnya teman-teman langsung terdaftar sebagai distributor, dapat spanduk gitu ya. Kemudian dapat free madu grade honey. Ini kalau tidak salah rada typo ini. Seharusnya teman-teman nanti dapat 2 ya, dapat 2 madu grade honey. Kemudian teman-teman juga dapat free kelas peracikan herbal. Dan saya bisa memastikan bahwa dalam event pre-launching ini adalah harga termurah yang kita kasih. Bisa jadi ketika launching nanti harganya kembali ke harga normal, ya, atau bahkan setelah launching karena kita lihat nanti peminatnya sangat banyak misalkan, ya kita nanti akan naikkan harganya. Mungkin di angka 175 satu botol. Ya, kalau harga konsumennya naik, sudah pasti dipastikan harga mitranya juga pasti akan naik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau order sekarang juga silakan ya. Buat teman-teman yang pengen cukup beli satu botol monggo. Ini lagi ada promonya harganya 135.000 ya, dapat free konsultasi dan satu e-book ya. Jadi Ustaz Andi sudah sampaikan semua yang order produk Super Raja nanti juga akan masuk ke dalam grup apa tuh tadi tuh katanya persatuan apa gitu ya. Udah kayak komunitas nanti jatuhnya ya. Oke, jadi itu teman-teman ya mengenai tentang produk Super Raja. Mudah-mudahan produk ini bisa menjadi solusi dan ini jujur saja ya, waktu saya pertama kali dapat produk ini, saya itu termasuk orang yang bisa dibilang sudah coba gitu beberapa produk yang sejenis, tapi kurang maksimal hasilnya gitu. Tapi ketika mencoba produk Super Raja ini itu ada hasil yang sangat berbeda gitu. Bahkan bertahan waktu pertama kali coba itu 24 jam itu. satu harian satu harian itu full itunya kagak jelasnya gitu kan. Bertahan satu harian full. Nah, saking saya penasarannya itu waktu itu saya dapat tester awal-awal itu, saya kasih ke Pak RT. Saya kasih ke Pak RT daerah tempat saya, langsung beliau beli satu botol. Langsung beli satu botol. Jadi caranya begitu. Teman-teman beli aja dulu satu botol, kemudian cari orang yang umurnya 50 tahunan. Kenapa cari yang 50 tahunan? Karena biasanya usia 50 tahunan itu
ininya produktivitasnya udah menurun tuh. Ya, mungkin udah mulai nggak kenceng gitu kan. Mungkin apa namanya? Gairahnya masih tinggi tapi baru baru sebentar gitu kan. Udah tidak berfungsi lagi atau baru sekali keluar mau lanjut lagi udah nggak bisa gitu kan. Nah, ini apa namanya menjadi problem. Nah, salah satu testimoni dari Pak RT yang saya kasih tester awal 2 kapsul itu adalah beliau mengatakan dia usianya 51 kalau tidak salah. Nah, dia bilang bahwa apa namanya yang membedakan herbal ini dengan beberapa herbal yang dia udah beli, dia merasa punya dia kayak batang kayu. Jadi itu bahasa yang disampaikan dia sama saya ya. Jadi betul-betul keras gitu. Dan istrinya cerita kepada istri saya karena bestian gitu ya, dekat dengan istri saya itu. Kalau kata istrinya itu eh, berbeda dari biasanya, punya dia berasa penuh gitu. Katanya seperti itu ya. Saya tidak mau menggali lebih dalam gitu. Itu biar urusan mama lah. Pokoknya urusan laki-laki ya sama laki-laki gitu kan. Nah, itu akhirnya 1 minggu kemudian dia beli 1 botol. Ya, ini makanya sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang memang saat ini punya punya masalah dengan kejantanannya, bisa menjadi salah satu solusi. Dan enaknya di Hermani atau nanti ketika teman-teman beli produk ini adalah teman-teman tidak hanya sekedar beli ya, tapi nanti teman-teman juga akan masuk dalam sebuah komunitas yang di situ teman-teman bisa diskusi, bisa konsultasi ya. Mungkin di antara teman-teman punya penyakit tertentu atau punya masalah lain di antaranya gitu kan. Atau kalau nanti ternyata herbalnya tidak begitu terlalu berpengaruh, teman-teman bisa diskusikan. Nanti kita coba carikan solusi. Oh, ternyata mungkin ada penyakit yang lain atau ada apa. Karena setiap orang tentu akan berbeda-beda. Tapi yang pasti, selama teman-teman merasa bahwa ini sangat bermanfaat, insya Allah mudah-mudahan bisa ada hasilnya. Begitu Ustaz Ikhwan, mudah-mudahan sedikit informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Tommy yang sudah memberikan promosinya yang sangat bagus sekali. Buat teman-teman, jangan dilewatkan ya, mumpung harganya masih pre-order ya. Kalau sudah harga normal beda lagi tuh. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa memberikan jangka waktu pre-ordernya terlalu lama ya. Jadi hanya terbatas waktunya gitu. Baik, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung aktifkan mic-nya atau di chat komentar, boleh. Terus di kolom komentar. Kami persilahkan 2 pertanyaan saja ya, karena sudah 21.30. Ntar lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Enggak Bangga, tahu Pak. cuma menurutnya expirednya itu berapa tahun atau berapa bulan gitu. Soalnya saya masih kerja di luar terus ntar mau Desember insya Allah pulang. Mas Tommy berapa ini expiry Mas Tom? Saya mungkin 5 bulan lagi di sini. Gitu ya. Oh, 5 bulan lagi ya. Siap, siap. Kalau Desember. produksinya baru ini, kita baru produksi untuk expired. Kalau herbal seperti itu biasanya minimal 1 tahun ya. Eh, sebetulnya selama tertutup rapat bisa 2 tahunan. Itu kalau di apa di biasanya standarnya kan sekitar 2 tahunan. Tapi ini kita baru batch ya, baru produksi teman-teman ya. Jadi bukan herbal lama, betul-betul baru produksi. Jadi herbalnya masih fresh gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan biasanya kalau baru produksi itu hasilnya juga lebih lebih jos biasanya. Baik, ini ada yang masuk dari pertanyaan dari Pak Rustam. Apakah hasilnya permanen? Satu, itu dari Pak Makassar. Yang keduanya dari Soida Putra, pengen cepat membuktikan nih berapa hari pengiriman.
Nanti Walah. di Oh ya. ya. Baik, berikutnya ada lagi nih Pak Al-Fajri. Kalau udah 3 hari nggak berhubungan, hari ke hari ke apa nih? Habis pipis ada keluar lendir. Bagaimana Ustaz? Nah, baik, maka Pak Ustaz kami persilahkan. Oke. Pertama ini pertanyaannya dari apa namanya? Dari Pak Rustam ya. Hasilnya permanen atau tidak? Bapak coba dulu aja satu botol. Bapak konsumsi 2 hari sekali karena mungkin kan orang-orang yang usia 40 tahun ke atas berhubungan intim dengan suami kan sepekan bisa 3 kali atau 4 kali. Tapi kalau udah 50 tahunan ke atas biasanya sepekan 2 kali tuh, gitu ya, sepekan 2 kali gitu. Nah, apakah hasilnya permanen? Silakan dicoba, Pak. Tidak ada salahnya untuk mencoba eh, hasilnya seperti apa, begitu ya. Kalau karena saya ingin teman-teman itu mulai dari ilmu yakin, kemudian ainul yakin, baru hakul yakin gitu. Kan teman-teman sudah mempelajari ilmunya malam hari ini. Apa sih herbal-herbal yang di dalamnya, manfaatnya buat apa? Teman-teman sudah pelajari. Kemudian juga bagaimana cara kita meseimbangkan hormon, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas tidur dan lain sebagainya, gitu kan? Dari situlah kemudian Anda merasakan sendiri konsumsi kapsul super raja ini ditambah dengan madu green honey, lalu kemudian eh, perbaiki pelan-pelan pola hidup kita. Kalaupun misalnya susah, nggak apa-apa, paling nggak minum dulu madu Great Honey dan kapsul Super Raja ini, gitu. Kemudian nanti lihat reaksinya sendiri. Kalau satu kan kita nggak, ini kan diminum hanya ketika kita ingin apa namanya bersenggama aja dengan istri gitu ya. Jadi nggak setiap hari gitu ya. Nah, maka yang setiap harinya pakai apa? Madu Great Honey itu tadi, gitu. Sehingga nanti memperbaiki, ya, memperbaiki. Ingat, ini bukan obat kuat, tapi ini fungsinya memperbaiki, ya, memperbaiki jaringan, memperbaiki organ, melancarkan peredaran darah. Maka kalau peredaran darahnya lancar, kebuka jalurnya, ya hasilnya bisa permanen. Cuma kan pertanyaannya, kita kan sering nih makan berantakan, nasi goreng malam-malam, mie goreng, terus olahraga juga jarang, mungkin juga merokok ya, kerjanya apa shift malam, maka ya bisa aja satu waktu akan kendor lagi gitu kan, pasti akan kendor lagi gitu. Tidak ada sesuatu yang full permanen sampai bertahun-tahun kalau pola hidup kita juga bermasalah. Ya, apalagi misalnya ada diabetes, ya diabetes, maka minum ini membantu diabetesnya juga nanti bisa turun, terperbaiki. Selama proses itu, ya dikonsumsi ini 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu ya. Seperti itu, Pak Rustam. Kemudian berapa hari pengiriman? Kalau wilayah Jabodetabek sih 2 hari lah ya. Kalau Pulau Jawa 3 hari, Sumatera 3 hari, Kalimantan 3-4 hari gitu ya. Papua 3-4 hari gitu ya. Kemudian Pak Al-Fajri 3 hari tidak berhubungan. Ketika habis pipis ada keluar lendir. Bagaimana? Saya kurang paham. Lendirnya seperti apa? Warnanya bagaimana? Sakit atau tidak? Kalau misalnya sakit, berarti mungkin ada infeksi di dalamnya gitu ya, Pak Al-Fajri ya. Solusinya gimana? Kalau nyeri ya berarti harus dicek dulu ke dokter ya gitu. Ini lendirnya apa gitu. Kita nggak bisa menduga-duga. Begitu eh Jenwu. Ya. Baik itu Pak Mulyadi raise hand. Pak Tadi Pak Norwegia. Iya, bentar. Pak Sulaiman nih di Norwegia, Bapak bisa coba nih pengiriman 1 kali aja dulu. Coba ke Norwegia pakai Lion. Ya, ada Lion luar negeri ya, khusus untuk luar negeri. Nah, mungkin bisa juga tuh, Pak Sulaiman ya. Jadi kapsul Super Raja sama madu Great Honey-nya bisa dikirim ke Norwegia, gitu ya.
mungkin dingin ya, area di sana dingin sekarang ya. Kalau dingin tuh kadang suka agak susah tuh untuk staminanya fit gitu ya. Nah, oke, silakan eh, Pak Oh, jadi, Adi. Mangga Pak Mul. Ya, Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Tadi lupa sih udah. Tapi ini testimoni dulu nih sebelum pertanyaan. Saya testimoni kemarin ini konsumsi madu green honey ya. 2 botol, habis 2 botol. Itu saya itu waktu 3 apa 4 tahun lalu saya lupa itu di pemeriksaan dokter dari hasil USG itu ada batu ginjal sebesar 3 sentian lah. Nah kemarin tuh minum 2 botol batu ginjal itu keluar Tad. Masya Keluar. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluar gitu sebesar biji kurma lah. Sebesar biji kurma keluar tuh. Oh sakitnya lumayan lah gitu. Masya Allah. Nah itu testimoni untuk matinya. Nah sekarang untuk pertanyaan ke eh, kapsul super aja ini. Nah itu kan kalau misalkan seperti obat-obat eh, yang mengandung BKO mungkin ya di toko-toko jamu biasanya itu kan diminum hanya untuk dia kita berhubungan. Nah kalau misalkan ini apakah kita dalam keadaan misalkan kelelahan gitu ya untuk meningkatkan stamina apakah bisa untuk itu tapi kita tidak untuk berhubungan aja gitu. Kita cuma untuk meningkatkan stamina kalau misalnya kita lagi kelelahan banget gitu. Misalkan dalam berkendara kelelahan gitu kita minum misalnya. Itu apakah efek depannya tetap berjalan gitu, jadi harus disalurkan atau cuma untuk meningkatkan stamina aja? Nah itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, eh, ini promonya sampai kapan nih? Sampai tanggal berapa gitu promonya? Gitu. Kita aja Tan. Oke, terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Mul. Keren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin sehat ya Pak Mul. Jawaban yang pertama, ya, sebenarnya ini juga saya beberapa kali minum di waktu siang ya. Di waktu siang, di waktu pagi gitu ya. Itu memang berasa ke badan itu jadi nggak gampang capek. Gitu, berasa banget. Ke badan jadi nggak gampang capek. Bahkan waktu saya ngisi training TSK di Banyumas, ya, itu hari pertama, malam pertama habis ngisi hari pertama, malamnya tuh saya langsung minum tuh 2 kapsul. Itu besoknya full tuh berdiri, maksudnya saya bisa berdiri gitu. Saya bisa aktivitas jadi apa namanya trainer ngisi itu dengan rasa nggak capek banget gitu, sama sekali nggak capek banget gitu ya. Jadi dan aman-aman aja di di saku celana aman, di sleting aman gitu ya. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan gitu ya. Tapi ke badan tuh jadi hangat, Pak. Pak Mul, ke badan tuh jadi hangat, enak. Nah, tinggal kita apa namanya? Kita perbanyak minum air putih karena ini sifatnya herbalnya herbal panas, herbal afrodisiak, dia larinya ke atas. Dia naiknya ke atas gitu ya. Maka minum air putih. Minum air putih itu yang banyak gitu. Lalu kita apa namanya? Secara otomatis ketika kita minum air putih banyak maka sering pipis, ya kan? Nah, supaya energinya naik tapi efek depannya tidak begitu terasa begitu, Pak. Jadi kalau misalnya jadi ini tidak harus hanya dikonsumsi saat bermain ya, berhubungan intim gitu ya. Seperti itu bisa. Yang kedua, nanti Kang Tommy yang jawab, bukan saya. Saya jawabnya itu. Silakan Mas Tommy untuk dijawab. Yang mana tuh? Promonya sampai kapan ya yang Oh pre-order? ya, itu Ustadz Andi waktu minum di Banyumas kayaknya sama Ustadz Ikhwan itu minumnya juga. Dia dia jam 1 ring-ringan itu kan satu kamar sama saya. Kacau Ustadz Ikhwan. Siapa suruh minum? Kan biar seger badannya. Jam 1 bangun dia kagak bisa tidur. Ya, untuk promonya untuk yang pre-launching ini
ini bulan apa ya? Akhir bulan Juli ya. Mungkin nanti kita batasin sampai jadwal launchingnya. Launchingnya kapan? Nah, biasanya dari launching itu sekitar 3 sampai 5 hari, Pak Mu. Jadi misalkan nanti kita akan launching misalkan ya, kita jadwalin di minggu depan. Ya, misalkan di tanggal 7 misalkan. Nah, biasanya promo untuk harganya itu bisa sampai di tanggal 10 gitu ya. Tapi ini kalau memang nanti di dalam diskusi manajemen tidak ada perubahan harga, maka saran saya ketika memang ini ada promo, minimal teman-teman kasih note dulu aja gitu. Japri Satikon, Ustadz saya mau pesan, tapi saya misalkan izin nanti mau transfer atau mau bayarnya atau mau ambil barangnya di tanggal sekian. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting booking aja dulu ke Satikon, ngambil promo untuk dapat harga pre-launching. Selama memang nanti teman-teman untuk bayarnya di bawah tanggal launchingnya nanti sudah kita berlakukan. Begitu, Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Mas Tommy dan Setandi yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Saya mengingatkan lagi sebelum saya tutup, ambil kesempatan ini, mumpung masih launching ya, dalam bentuk pre-order, dan kemudian ada bonusnya tadi, kelas peracikan herbal Nusantara. Nah, itu nilainya itu pelatihannya 1,5 juta. Luar biasa itu. Sudah belanja, dapat herbal, kalau dijual dapat untung, dapat kelas lagi. Nah, ini sebuah fasilitas yang luar biasa, yang sangat jarang didapatkan di tempat yang lain ya. Ditambah lagi ada konsultasinya tuh. Namanya konsultasi itu kalau di dokter spesialis itu mahal. Hampir 250.000 sampai 300.000 itu konsultasi doang itu. Masya Allah. Baik, saya tutup saja. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nanti insya Allah didiskusikan di grup ya, yang sudah biasa kita bersama di situ. Ya, sehat dan sukses bersama Hermani. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan majelis wa bihamdik asyhadu an Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.